Selamat pagi anak-anak. Gimana? Tetap semangat ya? Oke. Sebelum belajar sama-sama, harus diingat ya di masa pandemi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Harus rajin apa? 1. Cuci tangan. Yang kedua, harus pakai masker. Kemudian yang ketiga, harus jaga jarak. Tidak boleh berkerumun ya, 2 meter jaraknya. Nah, sekarang kita mau cuci tangan yuk. Yang pertama, basahi tangan dulu ya. Matikan. Kemudian ambil sabunnya. Punggung tangan. Sela-sela jari. Ibu jari. Ujung jari juga ya. Harus benar-benar bersih ya. Setelah itu kita bilas. Begitu ya cara cuci tangannya ya. Jadi tidak hanya begini saja, enggak ya. Harus seperti tadi, pakai sabun dan beberapa langkah tadi ya. Selain itu kita juga mau pakai masker. Nih, Bu Dina kemana-mana juga pakai masker. Masker itu untuk melindungi hidung dan mulut kita. Jadi harus dipakai begini, ya. Tidak boleh ditaruh di sini ataupun malah di sini. Kalau begini seperti bando, oke? Kita mau belajar sama-sama ya. Selalu pakai maskernya. Oke, siap ya? Kita belajar bersama. Mari. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita mau apa yuk? Kita mau ulangan sama-sama ya. Oke. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kami boleh istirahat di malam ini dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Walaupun di tengah pandemi yang mengkhawatirkan, tapi kami merasakan bahwa Kau memelihara kami. Kami tidak pernah merasakan kelaparan, bahkan kami tetap boleh merasakan aman dan damai. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Jika sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan ulangan harian. Kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami boleh mengerjakan ini dengan jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk penyertaan-Mu. Amin. Oke. Kalau biasanya ulangan harian itu seperti ini. Wah, tegang banget ya. Harus di meja dan mengerjakan begini. Gitu ya. Atau kalau waktu ulangan ada yang seperti ini. Wah, iya ngapain ketahuan. Tanya temennya. Tidak boleh. Ulangan harian itu harus mengerjakan sendiri. Tidak boleh seperti yang ini loh ya. Nyontek. Tanya teman. Atau malah ini nih. Bawa kerpean. Wah, jangan ya. Tetap jaga kejujuran. Karena apa? Tuhan Yesus ingin supaya kalian menjadi anak-anak yang baik. Proses belajar itu penting ya. Tidak perlu mencontek karena prosesnya yang penting. Nah sekarang Bu Dina pengen ngetes pengetahuan anak-anak semua. Tapi nggak lewat yang tadi, yang mengerikan tadi, enggak ya, mengerjakan begitu. Bu Dina punya game yang seru. Oke. Nanti di game itu anak-anak mencobanya dan mengerjakannya dan langsung keluar nilainya. Penasaran kan seperti apa? Oke. Mari kita coba. Jangan lupa ya, di bawah ini ada link. Nah, di alamat ini, di link ini kalian bisa download itu gamenya seperti apa. Gitu ya. Link video ini juga Ibu share di grup WA kita. Oke, persiapkan dirimu. Kita main game sama-sama. Oke anak-anak, ini yang sudah Bu Dina siapkan ya. Kita mau ulangan bersama tentang materi pemeliharaan Allah di segala musim. Oke? Kita sama-sama lihat ini ya. Ada klik di sini. Kita klik tombol ini. Kemudian menu juga kita klik di sini ya. Oke, ada
beberapa hal di menu utama ini. Pertama, petunjuk, materi, dan uji coba game. Kita mau lihat pertama, yaitu petunjuknya. Petunjuknya adalah anak-anak harus mencoba dulu. Klik uji coba. Kamu harus bisa melewati garis kuning dengan sempurna. Sampai di garis akhir, ada gambar Budina di sana. Jika kamu keluar dari garis kuning, kamu akan kembali ke halaman menu tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika kamu berhasil melakukan uji coba game dengan sempurna, kamu akan masuk ke menu utama dan klik tombol game. Kamu harus melewati garis kuning dengan sempurna. Setelah kamu berhasil uji coba game dengan sempurna, kamu akan masuk ke menu utama. Klik tombol game ya. Kamu harus melewati garis kuning itu dengan sempurna sampai di garis finish, yaitu ada gambar sekolah. Kamu juga nggak boleh keluar dari garis kuning dan nggak boleh menabrak rintangan. Rintangannya itu ada gambar-gambar hewan di sana. Nah, supaya rintangan itu hilang, kamu harus menjawab pertanyaan dengan cara mengklik tombol tanda tanya. Jawab pertanyaan itu dengan benar ya, supaya hewan penghalang itu bisa pergi. Kemudian klik menu materi untuk melihat isi materi pembelajaran. Ada juga menu profil penyusun. Kemudian, kamu mempunyai kesempatan bermain sebanyak 6 kali. Jika kamu gagal, berarti kamu akan keluar dari game ini. Oke? Kamu harus mengawalinya dari awal. Bagaimana? Siap kan? Oke, sambil mengingat materi. Sebelum ulangan, kita belajar lagi ya. Bagaimana kita merasakan pemeliharaan Allah di segala musim. Semua diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Untuk itu kita harus selalu bersyukur. Bersyukur itu ada dalam pikiran kita, perkataan, dan perbuatan. Ucapan syukur itu bisa dalam doa dan perkataan yang baik ya. Baik itu di musim hujan dan kemarau datang. Jadi jangan sampai seperti kisah si Nia dan Denok ya, yang dia marah-marah dan membuat kamarnya berantakan hanya gara-gara dia tidak bisa main di luar waktu musim hujan. Perkataan harus perkataan yang penuh syukur, tidak boleh perkataan yang mengeluh atau malah menyalahkan Tuhan tentang keadaan yang kita alami. Ucapan syukur juga nyata dalam tindakan yang positif yang bisa kita lakukan saat musim hujan dan kemarau datang. Sudah kita bahas bersama ya, apa tindakan positif di musim kemarau dan musim hujan. Pasti anak-anak ingat. Dalam Mazmur 74 ayat 17 dikatakan, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Nah, di Kejadian 8 ayat 22 juga diungkapkan, selama musim masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita sudah belajar bersama dua ayat ini ya, Mazmur 74 ayat 17 dan Kejadian 8 ayat 22. Oke? Sudah diingat bersama ya? Kita sudah mengingat materi-materi kita dan kita akan siap pada uji coba game supaya kita bisa masuk pada game selanjutnya. Waduh, ternyata Budina salah. Oke, Budina akan coba lagi. Oke, langsung ke garis kuning ya. Jalannya pelan-pelan aja. Harus garis kuning. Waduh, ternyata keluar garis kuning lagi. Mari kita coba lagi anak-anak. Anak-anak harus berada terus di jalur kuning, pelan-pelan, konsentrasi ya. Anak-anak mau bertemu dengan Budina. Konsentrasi pelan-pelan. Menggerakkan kursornya harus hati-hati. Oke, pelan-pelan ya. Pasti bisa diuji coba game ini agar kita bisa masuk ke gamenya. Oke, pelan-pelan, kurang sedikit lagi. Oh iya, berhasil. Yeay. Uji cobanya berhasil. Bagaimana?
Senang kan? Tidak tegang kan kalau sedang melakukan ulangan harian seperti ini? Oke, kita masuk ke gamenya. Tara. Oh, harus diingat. Harus langsung ke garis kuningnya ya. Ulangi gamenya. Kita berjalan di garis kuning. Anak-anak dari rumah ingin ke sekolah, tapi ternyata ada rintangan. Rintangannya itu ada 5 ya. Ada hewan, buaya, ada gajah, ada monyet, ular, dan singa. Untuk membuat rintangan ini pergi, anak-anak harus menjawab pertanyaan. Diklik tanda tangannya. Nah, di situ ya. Ini sudah siap. Pertanyaannya, 2 musim yang ada di Indonesia. A. Kemarau dan semi. B. Hujan dan gugur. C. Kemarau dan hujan. Ayo, yang mana ya kira-kira musim di Indonesia? Silahkan dipilih dan diklik. Kalian memilih hujan dan gugur? Aduh, salah. Ya, ulangi lagi ya. Ulangi lagi, diingat. Oke, tetap hati-hati di jalur kuningnya. Pertanyaannya, 2 musim yang ada di Indonesia. Apa? Tadi hujan dan gugur udah salah ya. Oke, kalian klik jawaban yang benar. Yeay, jawabannya benar. Jadi buayanya pergi. Mari kita melanjutkan perjalanan kita supaya bisa melewati rintangan kedua. Pertanyaannya adalah, Petrus mencari ikan di Danau Galilea saat musim apa? Kemarau, hujan, atau gugur? Yang mana ya? Saat musim hujan? Aduh, salah. No. Ayo coba lagi. Tetap semangat ya. Salah itu enggak apa-apa, yang penting jujur. Dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk tahu mana yang benar. 2 musim yang ada di Indonesia. Apa tadi? Iya, kemarau dan hujan. Rintangan pertama terlewati. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Petrus mencari ikan di danau saat musim apa? Kemarau. Yeay, gajahnya udah pergi. Hati-hati ya, kesempatan kita hanya tinggal 3 kali. Supaya monyetnya pergi, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Pengatur segala musim itu siapa ya? Pemerintah, Roh Kudus, atau Tuhan Allah? Iya, betul, Tuhan Allah. Ye, monyetnya sudah pergi. Kurang 2 pertanyaan lagi. Supaya ularnya pergi, jawab ini ya. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Terdapat dalam kitab apa ya tadi? Di materi sudah diingatkan loh. Yang mana? Yang mana ya? Betul, Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Di kitab Kejadian 8 ayat 22. Pertanyaan terakhir. Supaya singanya bilang. Oke deh. Manfaat musim hujan bagi makhluk hidup kira-kira apa ya? Untuk sarana bermain? Untuk minum? Atau untuk mengukur berkat Tuhan? Kira-kira yang mana ya? Buat makhluk hidup perlu apa ya? Oke, minum. 5 rintangan sudah terlewati. Oke, pelan-pelan biar sampai di sekolah dan di garis finish kita. Yeay.
Berhasil sampai di sekolah. Kamu hebat. Kita sudah melewati game. Sekarang kita melakukan kuisnya. Nah, di kuis ini anak-anak cukup klik gambar yang menurut kalian benar. Kemudian setiap jawaban itu nilainya 20. Ada 5 soal yang harus dijawab. Di bagian akhir nanti akan ada nilai total setelah kalian mengerjakan soal tadi ya. Mari bersama kita mulai. Nah, ini dia, klik gambarnya ya. Kegiatan di musim kemarau. Ngapain ya? Nelayan mencari ikan atau petani menanam di sawah ya. Klik gambarnya. Yakin dengan jawaban Anda? Yakin deh, coba aja. Kegiatan di musim hujan, yang mana ya kira-kira? Bermain layang-layang di lapangan atau membaca buku di rumah ya. Ini yakin dengan jawaban Anda? Ya. Nah, sekarang musim di Indonesia, gugur dan salju atau musim kemarau dan hujan? Yakin dengan jawaban Anda? Ya, yakin. Tuhan menciptakan alam semesta selama berapa ya? Kayaknya ini deh, 7 deh. Yakin? Yakin. Yesus yang diselamatkan Tuhan dari air bah siapa ya? Nabi Nuh atau Raja Salomo? Nabi Nuh apa Raja Salomo ya? Coba aja deh. Aduh, nilai Anda adalah 20. Wow, coba lagi deh, biar bisa mendapat nilai 100. Tidak apa-apa salah ya. Karena dengan proses ini anak-anak bisa terus belajar. Boleh kok diulang lagi. Diulang supaya nilainya bagus. Oke, siap? Mulai kita. Diklik tombol mulainya. Oke, perhatikan baik-baik ya biar dapat nilai 100. Oke. Kegiatan di musim kemarau. Yang mana ya kira-kira? Oke, diingat-ingat materinya. Kira-kira mencari ikan itu di musim hujan atau kemarau ya? Ayo diingat, kalau pas musim hujan sungainya itu airnya semakin banyak pas semakin sedikit. Bahaya nggak ya kira-kira? Kalau menanam di musim kemarau, mati nggak ya tanamannya? Gambarnya itu sih kalau kemarau juga ada hijau-hijau, tapi nggak maksimal, mesti nggak keluar itu padinya. Oke. Begitu, setelah dipikir-pikir, sepertinya kegiatan di musim kemarau adalah ini dia. Yakin dengan jawaban Anda? Iya dong. Sekarang kegiatan di musim hujan apa ya? Baca buku itu bisa dilakukan di musim hujan dan di musim kemarau. Tapi kalau aku main layang-layang di musim hujan, bisa nggak ya? Oke. Kegiatanku adalah ini. Yakin? Yakin dong. Musim di Indonesia, musim gugur dan salju atau musim kemarau dan hujan? Tidak pernah pegang salju. Irit. Yakin? Yakin. Tuhan menciptakan alam semesta selama berapa hari ya diciptakan Tuhan? Oke.
pencipta Tuhan. Nah sekarang yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Coba aku lihat gambarnya ya. Kira-kira yang mana ya? Oke, ini dia sepertinya. Aku ingat cerita ini. Oke, klik biru itu ya. Yeay, akhirnya dapat 100. Kalau belum dapat 100 diulang lagi, boleh ya. Oke, sudah selesai kuisnya. Nanti dilaporkan ke Budina kalian dapat berapa. Nah, mengulangi kuis ini kalian hanya mendapat kesempatan 3 kali. Oke? Sekarang sudah menyelesaikan semuanya, kita klik tombol keluar ya. Kemudian klik di sini. Iya, sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar ya. Halo anak-anak, kita olahraga bareng ya. Olahraganya ini tergolong olahraga low impact. Jadi olahraga khusus buat orang-orang yang jarang olahraga, buat orang yang mau memulai olahraga, atau orang-orang yang obesitas atau kegendutan, terlalu gendut ya. Biasanya orang yang terlalu gendut itu tinggi badannya dikurangi 100 ya, rata-rata begitulah. Olahraga ini sangat sederhana, pas gerakannya itu mudah. Nah, gerakannya seperti ini ya, seperti ini, mencincang gitu ya. Kemudian nanti gerakan yang kedua seperti ini. Iya, pasti bisa. Nah, hitungannya Budina akan pakai ukuran waktu, yaitu 1 menit 1 gerakan, nanti istirahat 10 detik, ikut gerakan kedua gitu ya. Jadi harus ikut gerakan Budina sampai selesai ya. Jangan belum selesai tapi nanti kalian udah duduk-duduk dulu. Oke? Sudah siap anak-anak? Olahraga ini sangat mudah dilakukan di rumah, jadi tidak perlu berkerumun untuk melakukan olahraga ini. Oke, siapkan diri kalian. Jangan lupa pakai sepatu ya, supaya tidak cedera ototnya. Mulai pada gerakan pertama. Jika dari samping akan terlihat begini ya. Jangan lupa ambil nafas. Buang nafasnya dari atas sampai bawah dan bergantian. Buat anak-anak yang terlalu gendut, ini berat. Kenapa? Karena lemak di lengannya banyak sekali. Kita lakukan perlahan. Jangan lupa senyum ya. Jangan berhenti dulu, ikuti Budi. Oke, mudah kan gerakan yang pertama? Kita istirahat dulu selama 10 detik ya. Oke, masuk ke gerakan kedua seperti ini nanti ya. Tidak perlu lompat karena kita baru pemula ya. Kita perlahan-lahan latihan. Oke, siap? Mulai dari sekarang. Kunci perutnya ya. Rasakan ketegangan di otot perut, tangan, dan kakinya. Ambil nafasnya. Buang.
Gimana? Mudah kan? Jangan berhenti dulu. Harus 1 menit ya. Oke. Sip. Bagaimana 2 gerakan ini? Mudah kan? Untuk anak yang merasa mudah bisa mengulangi gerakan ini selama 7 kali ya. Ini sampai 7 kali diulang. Oke? Kalau yang kelelahan boleh 3 atau 5. Kalian pasti bisa. Dijaga kesehatannya. Ada 2 gerakan juga. Sangat sederhana. Yang pertama itu gerakan push up. Begini ya. Kenapa nggak push up di bawah? Itu terlalu berat. Kalau buat orang-orang yang terlalu gendut ataupun yang belum terbiasa akan terjadi cedera ototnya. Kita mau push up di dinding gitu ya. Hitungannya sangat mudah. Ke bawah 1, 2, ditahan 3, 4, nanti naik 5, 6 gitu. Gerakan yang kedua di hari pertama. Oke, hitungannya juga sama ya, 1 menit, terus istirahat 10 detik dan 1 menit untuk gerakan kedua. Oke, siap? Kita mulai ya. Tarik dinding lo ya. Ke bawah, 1, 2, tahan, 3, 4, naik, 5, 6. Tidak perlu tergesa-gesa karena ini low impact ya. Tahan 2 hitungan, nanti naik. Ambil nafasnya saat turun. Buang nafasnya saat naik. Ambil nafasnya 1, 2, tahan 3, 4. Buang nafasnya 3. Gimana? Mudah kan? Oke. Kita masuk dalam gerakan yang kedua. Tidak perlu lompat ya. Low impact. Jadi pelan-pelan dulu. Jadi kalau ototnya sudah kuat, kita ke gerakan yang lebih berat lagi. Tetap tersenyum. Jangan berhenti dulu sebelum 1 menit. Oke, bisa kan? Untuk yang merasa ini mudah bisa mengulanginya sampai 7 kali ya. Oke, tapi yang terlalu berat bisa sampai 5 kali. Selamat mencoba, anak-anak pasti bisa. Bagaimana? Seneng kan? Bermula dari latihan ya tadi ya, supaya tidak keluar dari garis. Begitu juga anak-anak, tidak boleh keluar dari garis, dari perintah-perintah Tuhan. Melalui game tadi juga anak-anak sudah melakukan ulangan ya, ada 5 soal yang dikerjakan. Salah tidak apa-apa, karena bisa diulang, begitu ya. Yang penting adalah jujur. Nah, tadi pasti langsung keluar nilainya ya. Oke, berapapun nilai kalian, beritahu Budina ya. Budina tunggu nilainya berapa. Anak-anak hebat, sudah selesai pembelajaran kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mengakhiri ulangan harian pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kepandaian
sehingga kami boleh mengerjakan ulangan harian dengan baik. Mampukan kami Tuhan untuk juga boleh menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan spiritual kami, supaya kami tetap bertahan di masa pandemi ini. Jika kami ada saat ini, itu bukan karena kami sendiri, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu merindukan Engkau, kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya.